Perkenalkan, nama saya Eva Iriani Effendi. Saya adalah warga yang satu-satunya diakui oleh Pemkot bahwa saya yang bertahan. Tanah untuk rakyat. Nama saya Dipa Abiza Akbar, saya fokus di berkesenian mungkin. Mungkin melihat yang proyek pemerintah kemarin ini soal kumuh, maka yang terlihat kotor itu menjijikkan, maka siapapun ada orang yang hidup di dalamnya, sikat aja demi kepuasan mata dan entah mata siapa. Halo, nama aku Setia Intan sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Harapan aku pribadi, jangan rakus jadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi, aktivis medsos. Tapi bukan bazar ya. Taman Sari. Ya, Taman Sari ini adalah Palestinanya Bandung gitu. Pekerjaan saya waktu itu adalah konveksi secara mandiri. Tapi ketika kejadian tanggal 12 Desember 2019 tentunya itu menjadi pemusnahan bagi penghidupan saya ya. Terutama bagaimana kita tidak punya tempat tinggal lagi, bagaimana pekerjaan pun saya sudah tidak ada lagi. Kehidupan drastis ya, berubah secara 180 derajat lah ya. Kalau 360 berarti sukses lagi dong. Saya fokus di berkesenian mungkin, juga bermusik, permusikan. Selain itu ya fokus baca buku dan jual buku. lagi sibuk di akademik, organisasi, dan kerja part-time juga. Sekarang selain bekerja jadi buruh gambar. Kedua juga alhamdulillah membersamai teman-teman yang aktif di menyoal isu-isu sosial, menyoal isu kemanusiaan itu Mang. Menurut kamu nih definisi perampasan itu apa? Ya menurut aku seperti hak-hak kita yang sudah ada sejak lama atau sejak lahir tiba-tiba dirampas oleh seseorang atau sesuatu. Dan apalagi biasanya perampasan ini kan secara tiba-tiba kayak gitu. Perampasan adalah penjajahan. Bismillah ya, perampasan sebetulnya menurut definisi umum teh mengambil hak orang dengan cara yang tidak manusiawi lah. Konotasi lain sinonimnya kan merampok ya. Kemudian dengan cara paksa, apalagi dengan cara represif, ya itu udah perampasan, udah perampokan gitu. Perampasan lahan menurut saya adalah suatu hal yang merebut hak orang dari suatu ruang hidupnya, entah tanah yang ia punya. Sekelibat di media sosial ya. Jadi awalnya ini tuh tanahnya itu memang milik Palestina, tetapi tiba-tiba Israel itu kayak numpang gitu, tapi sekarang malah jadi merajai si wilayah Palestina ini. Mungkin ya sekarang sedang menghangat kembali ya, padahal kan udah dari dulu gitu, kembali lagi rakyat Palestina direpresif oleh hegemoni kolonialisme Israel gitu ya. Bagaimana mereka direbut hak hidupnya, direbut tanahnya gitu kan. Orang-orang biadab. Ya menyoal Palestina dilihat dari dua sisi. Pertama, kita melihatnya dari sisi akidah dulu nih. Bagaimana semangat keislaman ini hadir gitu dengan bersolidaritas kepada rakyat Palestina. Ya keduanya ditinjau dari sisi kemanusiaan gitu. Semua berhak bersolidaritas terhadap Palestina misalkan. Tidak mesti jadi seorang muslim untuk membela Palestina. Hanya cukup dengan mempunyai hati nurani saja dan mendukung, menyuarakan apa yang mereka perjuangkan, itu udah cukup sebetulnya, begitu.
Di Papua, perampasan lahan juga yang sedang terjadi. Bagaimana masyarakat Papua juga dinihilkan kan? Bagaimana rasisme terjadi sampai hari ini? Bagaimana semua lahan-lahan, baik itu di Kiara Condong, itu semua perampasan lahan. Lahan adat yang digusur karena ada perebutan dengan perusahaan kelapa sawit, dan itu tuh di Kinipan. Dengan menggunakan dalih investasi. Padahal investasi itu untuk siapa gitu kan? Wilayah kita sendiri ya sebetulnya banyak gitu. Ya, seperti tadi yang Mang Yogi bilang gitu kan, Tarangsari, Pekayon, Mayoran gitu kan. Bagaimana sekarang Wadas juga terkena imbas. Mungkin yang saya tahu Dago Elos, dan juga di Jogja tuh Kulon Progo mungkin. Taman Sari sih. Kita bisa melihat bahwa penggusuran yang semena-semena yang dilakukan oleh Pemkot itu adalah menggunakan kekuatan yang sangat besar ya. Membawa dengan 1.600 lebih yang kita sinyalir ada 2.000 yang mereka kerahkan untuk mengusir warga dan menghancurkan seluruh kehidupan warga RW 11. Yang sekarang ini sudah masuk ke tahun kedua. Itu sangat menyakitkan hati, terutama kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemkot dengan apapun programnya memang tidak beritikat baik bagaimana untuk membangun harkat dan derajat manusia di dalamnya. Yaitu karena dari mungkin melihat yang proyek pemerintah kemarin ini soal kumuh, yaitu perihal sudut pandang dan selera orang-orang suci mungkin ya, dan bersih. Terus ya, dan dia menggunakan selera dan sudut pandang dia secara sepihak tanpa melihat secara sisi humanisnya juga. Maka yang terlihat kotor itu menjijikan, maka siapapun ada orang yang hidup di dalamnya, sikat aja demi kepuasan mata dan entah mata siapa. Mereka butuh dibantu gitu. Ya kita sebagai orang yang, apalagi orang yang concern kepada isu-isu kemanusiaan gitu ya, apalagi yang komunitas atau orang yang bisa mengadvokasi mereka, ya advokasi gitu. Kalaupun misalkan saya boleh menganalogikan, contoh Taman Sari, ya Taman Sari ini adalah Palestinanya Bandung gitu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena secara teknis motif hampir sama gitu. Mereka direbut tanahnya oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan gitu. Nah ini yang saya khawatirkan sih sebetulnya mah. Kalau misalkan kita berbicara kemanusiaan itu nggak ada sekat. Kenapa mesti ada gap antara yang mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan yang kelompok-kelompok yang mendukung perjuangan rakyat adat, misalkan Papua gitu kan, atau misalkan secara dekatnya lagi misalkan di Pekayon Talangsari gitu ya, di Taman Sari gitu, lebih dekatnya lagi gitu. Jadi jangan sampai semangat solidaritas kita itu parsial. Bolehlah misalkan kalau kita menyoal di-trigger dengan empati kita di-trigger dengan Palestina gitu. Tapi jangan sampai padam ketika kita ngebahas Taman Sari misalkan. Ngebahas Kemayoran atau ngebahas tentang wilayah-wilayah korban perampasan tanah gitu, Mang. Nah, di sini ada poin-poin yang sejatinya mesti kita pegang gitu. Sekarang kita solidaritas ini adalah bentuk kebaikan yang mesti kita jaga, karena di dalam Islam pun melawan penindasan itu adalah satu keharusan gitu kan. Kepada kawan-kawan gitu ya yang aktivis manapun, marilah kita sama-sama gitu ya, sama-sama berjuang. Solidaritas ini jangan parsial gitu. Jadi jangan sampai ada bahasa ini bukan ranah saya gitu. Mendukung Taman Sari bukan ranah saya.
Dan juga sebaliknya, ayo kita bareng-bareng, ayo kita menyamakan suara, karena musuh kita adalah sama, musuh kita adalah orang-orang yang melakukan penindasan kepada rakyat-rakyat kecil gitu. Terakhir mungkin yang bisa menggambarkan tentang perampasan tanah. Mungkin ada satu kalimat yang akan saya utarakan, lawan setan tanah. Jangan rakus jadi manusia. Kalian semua memang sialan dan keparat. Maupun pandemi, PSBB itu dilakukan oleh semua masyarakat, bahwa pembangkangan sipil secara besar-besaran untuk membuat kritikan yang lebih masif lagi kepada pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat. Tidak